Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Madam Harena, saya Hafizuddin Alim, mengambil program DTA dengan nomor metrik KYS 212 DTA 0008 bersama rekan saya Erik, ingin membentangkan refleksi kami tentang nilai dan pengajaran dalam film Pascal the Movie yang telah kami tonton. Film ini adalah sebuah film aksi yang diadaptasi daripada kisah benar seorang anggota Pascal yang bernama Lieutenant Commander Arman Anwar. Beliau tidak mendapat restu daripada ibunya untuk mengikuti anggota Pascal karena pada masa yang lalu ayahnya, yaitu juga seorang anggota Pascal, telah menemui ajal ketika sedang menjalani misi. Apabila terdapat beberapa peristiwa yang telah berlaku ketika Arman mengikuti Pascal, beliau telah membuat keputusan untuk berhenti demi menjaga kesehatan ibunya. Tetapi sebelum beliau bersarah, beliau telah diberikan misi yang terakhir, dan disitulah bermulanya kisah Lieutenant Commander Arman Anwar menyelesaikan misi terakhir beliau. Perkara penting yang kami dapat melalui film ini adalah dalam sesuatu perjuangan untuk mempertahankan negara, agama, dan bangsa, ia memerlukan satu pengorbanan yang besar. Pengorbanan tersebut mungkin dari segi masa, tenaga, dan juga mental. Tetapi seseorang itu perlulah mempunyai jati diri yang kuat agar pengorbanan yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita, kita telah mengorbankan beberapa perkara seperti masa dan juga tenaga supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Mungkin pengorbanan kita itu tidaklah sebesar mereka yang berada di barisan hadapan, tetapi setiap pengorbanan itu ada maksudnya yang tersendiri. Janganlah kita mensia-siakan pengorbanan orang lain agar dapat menjaga keamanan bersekitaran. Selain itu, maruah bangsa dan negara haruslah dijaga. Janganlah kita mengambil ringan atau memandang sebelah mata pada apa-apa perkara yang boleh merosakkan maruah bangsa dan negara. Karena dengan kelemahan tersebut, mungkin ada beberapa negara yang akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan negara di segi perpaduan rakyat itu sendiri. Ini telah ditunjukkan seperti yang ada di dalam movie, yang ada di dalam film tersebut, di mana terdapat sindiket yang telah menceroboh negara dan coba untuk menjual barang-barang yang terlarang yang boleh menyebabkan kerosakan moral pada kalangan rakyat Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menjaga maruah bangsa dan negara, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Terdapat beberapa nilai yang telah kami pelajari daripada film ini. Mas sekali, nilai amanah dalam melakukan tugas. Amanah ialah sesuatu perkara yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita, dan kita harus melaksanakannya dan tidak membiarkan apa-apa perkara kecil untuk menjadi puncak kepada kegagalan kita melakukan tugas tersebut. Seperti yang kita lihat di dalam movie, yaitu Lieutenant Commander Arman Anwar, walaupun beliau telah diberikan misi terakhir, di mana di dalam beberapa situasi mungkin mereka hanya akan memandang sebelah mata tugasan tersebut, tetapi tidak kepada Arman, di mana beliau melakukan tugas tersebut dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya mempertahankan kedaulatan negara. Ini menunjukkan sifat amanah yang beliau ada itu haruslah dipandang tinggi dan menjadi contoh kepada anak-anak muda yang lain. Selain itu, nilai yang kedua yaitu nilai cinta kepada negara. Itu yang kita tahu, cinta kepada negara itu memang sudah ada di dalam diri kita sejak dari kecil lagi. Kita sudah dididik untuk mencintai negara, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lafaz cinta kepada negara inilah yang akan bantu
menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia. Seterusnya, pengajaran yang kami dapat daripada filem ini, dari tugasan ini ialah kita mestilah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Sifat bersyukur adalah salah satu cara untuk kita menjauhi sifat hasad dengki, di mana hasad dengki ini terlahir daripada sifat cemburu. Jika kita tidak mempunyai sifat bersyukur, ianya akan menyebabkan putus asa, di mana kita akan cenderung untuk mengambil jalan yang salah dan akan membawa kebinasaan kepada diri kita. Sebagai contoh yang kita boleh lihat di dalam movie Pascal ini, kita boleh lihat bahwa Jeb telah mengikuti pasukan penceroboh yang menceroboh negara karena beliau menginginkan duit yang lebih banyak, di mana karena sifat beliau itulah yang telah menjadi sebab beliau menerima pada akhir film ini. Pengajaran yang kedua yang telah kami dapat ialah janganlah kita berniat untuk menjatuhkan orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang itu mempunyai usaha yang sendiri dalam memajukan diri sendiri. Usaha itu sangat penting untuk mencapai impian masing-masing. Dalam perjuangan itu mungkin terdapat beberapa rintangan yang akan menjadi penghalang kepada sesuatu kejayaan. Walau bagaimanapun, janganlah kita jadikannya sebagai alasan kita untuk tidak berjaya, tetapi jadikannya sebagai pendorong untuk kita terus maju ke hadapan. Contoh yang boleh kita lihat adalah seperti Arman, di mana beliau telah ditawarkan oleh Jeb untuk mengikuti pasukan ceroboh karena beliau ingin menarik Arman dari jalan yang benar. Tetapi karena sifat Arman yang setia kepada negara, beliau telah menolak tawaran Jeb tersebut dan meneruskan misi beliau untuk membanteras penceroboh-penceroboh yang telah menceroboh negara. Nama saya Erikson Leke dan umur saya 19 tahun. Pada hari ini saya akan memberitahu cara nilai dan pengajaran untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat pada hari ini. Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam film ini dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan cara menunjukkan betapa besarnya pengorbanan seseorang pejuang keselamatan negara dalam menjaga keamanan negara kita. Di saat kita sedang melakukan aktivitas seharian, terdapat orang-orang luar sana yang sedang mempertaruhkan nyawanya untuk negara kita tercinta. Ini membuatkan kita untuk lebih berusaha keras agar pengorbanan yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Yang kedua pula ialah dengan cara mempertahankan tanah air dan cinta akan negara dengan melibatkan diri dalam apa-apa acara yang berkaitan dengan negara kita. Selain itu, kita haruslah berbangga kepada pejuang-pejuang kita yang telah berjuang untuk negara kita, karena tanpa adanya perjuangan mereka, kita tidak akan menikmati kemerdekaan pada hari ini. Dan kita haruslah mengingati jasa-jasa yang telah gugur dalam perjuangan, karena mereka sangat berkorban untuk negara kita Malaysia. Dan mereka juga telah membebaskan kita daripada penjajah-penjajah yang menjajah negara kita pada tahun-tahun yang lalu. Dan selain itu juga marilah kita sama-sama untuk mengambil barat tentang semangat yang ada di dalam diri kita, karena semangat itulah yang membangun dan memberi semangat kepada negara ini untuk terus maju dan terus maju hinggalah berjaya. Akhir sekali ataupun kesimpulannya, dalam film Pascal ini mempunyai banyak nilai dan pelajaran
kita dapat melihat dari berbagai sudut pandang setiap rakyat ataupun masyarakat kita pada hari ini. Ada yang boleh diambil sebagai pendorong semangat dalam menjalankan kehidupan seharian, dan terdapat beberapa dari kisah dan Amanda Arman Anwar ini. Terdapat banyak lagi sekali kisah-kisah pejuang negara yang boleh diambil sebagai teladan dan iktibar kepada rakyat Malaysia. Dalam film ini banyak juga yang kita dapat pelajari betapa besarnya pengorbanan itu dan betapa besarnya harta dan kasih sayang negara ini terhadap kita, dan janganlah kita sia-siakan apa yang telah diberikan oleh pejuang-pejuang yang telah jujur dan telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah sentiasa mematuhi undang-undang negara. Kita haruslah mematuhi undang-undang negara agar negara kita sentiasa harmoni, aman, dan damai. Samping itu, kita haruslah menyayangi dan mencintai negara kita, seperti mana yang telah dilakukan oleh Lieutenant Amanda Arman Anwar yang sanggup mempertaruhkan nyawanya untuk negara kita tercinta. Sini kita diperlihatkan bahwa Lieutenant Amanda Anwar sanggup berkorban untuk negara kita. Jadi marilah kita sama-sama untuk berjuang dan berkorban untuk negara kita, karena negara ini adalah harta terpenting buat kita dan harta terpenting buat anak-anak yang akan menduduki negara ini di masa akan datang. Oke, itu saja daripada saya. Segala pertanyaan boleh berhubung dengan kami